itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri lebih tinggi atau kondisi saat tekanan darah di atas 140/90. Nah, jika dianggap parah apabila tekanan darah di atas 180/120. Apa saja gejala hipertensi? Yang pertama, sakit kepala, vertigo, mudah lelah, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar, mimisan, dan telinga berdengging. Salah satu obat yang sering diresepkan oleh dokter kepada pasien hipertensi yaitu captopril. Captopril ini selain untuk mengatasi hipertensi, ia juga bisa digunakan untuk pasien gagal jantung, pasca serangan jantung, dan nefropati diabetes. Captopril ini biasanya dia dapat kita temukan dalam bentuk tablet dan diminum secara peroral atau melewati mulut. Captopril ini dia tergolong obat antihipertensi golongan ACI atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Dan perlu diingat kalau obat captopril ini dia tergolong obat resep dan termasuk obat keras. Jadi, si captopril ini dia bekerja dengan cara menghambat suatu zat yang ada dalam tubuh kita. Nah, zat ini dia bisa membuat pembuluh darah kita menyempit dan juga dapat memicu produksi dari suatu hormon yang dalam tubuh kita yang fungsinya itu bisa meningkatkan volume darah kita sehingga membuat jantung kita itu bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, dengan dihambatnya suatu zat ini, maka pembuluh darah kita akan melebar sehingga aliran darah pun akan lebih lancar dan akan membuat volume darah kita turun secara perlahan sehingga membuat kerja jantung kita itu tidak terlalu berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan begitu si pasien akan mengalami efek penurunan tekanan darah yang optimal. Efek samping yang paling umum yaitu batuk kering. Batuk kering ini dia terjadi karena ada pengaruh dari suatu zat yang ada dalam tubuh yang bernama bradikinin. Jadi, pada fungsi normal tubuh, bradikinin ini dia seharusnya diurai di dalam tubuh. Tapi, karena pasien mengonsumsi captopril, maka captopril ini ternyata dia bisa menghambat proses penguraian dari si bradikinin ini. Sehingga bradikinin ini dia menumpuk, terutama menumpuk di bagian saluran pernapasan. Dengan begitu, si pasien nantinya akan refleks untuk batuk. Nah, perlu diingat bahwa batuk kering ini memang pada umumnya dia terjadi karena si pasien ini sensitif terhadap zat bradikinin ini. Cara penanganannya disesuaikan dengan kondisi si pasien. Ketika si pasien masih bisa menahan efek samping ini, maka si pasien akan disarankan untuk mengonsumsi air putih saja. Tapi, jika si pasien sudah tidak bisa menahan efek samping ini, maka dapat dilakukan yang pertama, obat antihipertensinya akan diganti dengan obat antihipertensi golongan yang lain. Misalnya golongan kalsium kanal blocker atau golongan angiotensin 2 reseptor blocker. Kemudian yang dapat dilakukan juga si pasien dapat diberikan resep obat untuk mengatasi batuk kering. Dalam hal ini obat yang mengandung antihistamin yang memberikan efek sedatif atau yang membuat rasa mengantuk. Misalnya seperti dextromethorphan, kemudian difenhidramin atau prometasin. Dengan catatan kondisi si pasien harus tetap dikontrol dan dipantau. Sebelum itu juga perlu dilihat apakah si obat batuk kering ini dia bisa meningkatkan tekanan darah si pasien ataukah justru si obat batuk kering ini dia bisa menghambat kerja dari obat antihipertensi yang si pasien konsumsi. Jadi intinya si pasien tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker yang terkait. Yang pertama adalah riwayat alergi pasien. Misalnya sesak nafas, terjadi pembengkakan pada tenggorokan dan lidah, dan rasa gatal atau ruam pada kulit.
Biasanya reaksi alergi yang parah ini kalau terjadi, maka dokter akan menyarankan pada pasien untuk berhenti mengonsumsi obat ini. Kemudian yang kedua adalah riwayat gangguan atau masalah fungsi ginjal. Ketika kaptopril ini berada di dalam tubuh, maka akan diolah atau diproses oleh ginjal. Kalau ginjal mengalami masalah atau gangguan, otomatis kaptopril ini akan tertumpuk di dalam tubuh dan akan bersifat toksik atau racun. Sehingga dokter akan menyarankan kepada pasien untuk berhenti mengonsumsi obat ini. Kemudian yang ketiga adalah ibu yang hamil. Biasanya ibu hamil ini dia harus berkonsultasi lagi kepada dokter mengenai kondisi kesehatan dan kondisi kehamilannya untuk mengetahui apakah risiko atau faktor yang berbahaya jika ia mengonsumsi obat ini. Ketika resiko atau faktor yang berbahaya ini lebih besar, maka dokter akan menyarankan untuk tidak mengonsumsi obat ini. Kemudian yang keempat adalah ibu yang menyusui. Kaptopril ternyata bisa terserap atau masuk ke dalam air susu ibu, sehingga akan menyebabkan efek samping kepada si janin. Biasanya ibu yang menyusui ini juga harus berkonsultasi dengan dokter untuk melihat apakah ia harus berhenti menyusui dan mencari alternatif lain, ataukah si dokter akan memberhentikan atau melarang si ibu ini untuk mengonsumsi kaptopril. Bagaimana dosis kaptopril pada kondisi hipertensi pada orang dewasa? Nah, dosis awal 25-75 mg yang terbagi menjadi 2-3 dosis. Nah, dosis dapat ditambahkan hingga 100-150 mg yang terbagi menjadi 2-3 dosis setelah 2 minggu dikonsumsi. Bagaimana cara mengonsumsi obat kaptopril? Kaptopril dikonsumsi 2 atau 3 kali sehari. Mengonsumsi kaptopril juga harus sesuai dengan anjuran resep atau arahan dari dokter. Jangan mengonsumsi kaptopril lebih atau kurang dari apa yang telah diresepkan oleh dokter. Dan ingat, kaptopril berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah atau gagal jantung, bukan untuk menyembuhkan. Bagaimana cara penyimpanan obat kaptopril? Kaptopril disimpan dalam wadah tertutup dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kaptopril juga disimpan pada suhu kamar dan dijauhkan dari panas atau kelembapan yang berlebihan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan Dan kami mengucapkan terima kasih.